Halo anak-anak, ya semuanya sehat ya hari ini ya. Baik ya, untuk hari ini kita akan membahas materi tentang jenis dan fungsi lembaga sosial ya. Nah, minggu lalu kita sudah mempelajari tentang bagaimana proses pembentukan lembaga sosial, di mana lembaga sosial ini terbentuk dari sebuah proses, di mana di dalamnya itu ada eh, peran dari norma sosial, itu yang paling penting ya, karena tujuan manusia itu adalah keteraturan ya, hidup itu teratur dan pasti ya, tidak selalu ada aturan di sekeliling kita ini ya, tidak ada yang namanya kita hidup dalam sebuah situasi yang setiap hari itu tidak jelas, itu tidak ya, pasti ada keteraturan dan ada kepastian ya. Tuh. Baik, kita langsung saja hari ini kita mulai. Apa saja sih jenis dari lembaga sosial, kemudian fungsinya dalam masyarakat itu seperti apa. Materi yang akan kita bahas yang pertama itu adalah tentang pengertian dan fungsi dari lembaga sosial secara umum. Kemudian kita akan bahas satu persatu beberapa contoh lembaga sosial yang ada di dalam masyarakat. Terutama ini kita ambil yang perannya sangat penting ya, anak-anak ya. Ada satu lembaga keluarga, kemudian ada lembaga pendidikan, lembaga ekonomi, agama, dan politik. Nah, kita pahami dulu apa sih yang dimaksud dengan lembaga sosial. Dalam sebuah eh, literatur ya disebutkan bahwa lembaga sosial itu adalah salah satu dari jenis lembaga. Jadi ada banyak sekali lembaga di masyarakat ya. Nah, ini adalah salah satunya. Fungsinya adalah mengatur rangkaian tata cara ya. Jadi setiap hari kita melakukan sesuatu itu kan pasti ada aturannya ya. Bahkan anak pun ketika lahir ya, dia masih kecil itu diajari ya, diajari misalnya bagaimana cara berbicara dengan orang yang lebih tua ya, bagaimana caranya kalau kita mau masuk sekolah ya, kita harus pakai seragam ya. Ini yang namanya seragam. Kemudian kita diajari hari Senin misalnya kita harus pakai seragam apa ya, dan seterusnya dan seterusnya. Harus pakai sepatu ya. Nah, itu semuanya diajari melalui keluarga. Dan rangkaian tata cara itu semuanya sudah diatur dalam masyarakat dan sudah tertata. Jadi ketika kita lahir, itu kita semuanya sudah dihidangkan, disajikan sebuah cara hidup yang sudah teratur gitu, kurang lebih seperti itu anak-anak ya. Dan prosedur, ini ya saya lanjutkan, dan prosedur dalam melakukan hubungan antar manusia. Saat mereka menjalani kehidupan bermasyarakat dengan tujuan untuk mendapatkan keteraturan hidup. Nah, secara tidak sadar sebenarnya kita itu sudah teratur sekali anak-anak ya hidup kita. Ya. Jadi bayangkan kalau misalnya kita lahir itu di sekitar kita itu belum ada aturan. Ya. Bagaimana cara kita makan ya, itu untungnya kok di dalam keluarga itu sudah ada aturan yang sebenarnya juga tidak tertulis bahwa orang tua itu harus memberi makan anaknya. Coba kalau misalnya nggak ada keteraturan itu, nggak ada kepastian itu, nah terus bagaimana seorang anak kecil itu bisa makan dan bisa bertahan hidup? Nah ini salah satu contoh keteraturan ya. Ada sebuah literasi lain yang menyatakan bahwa lembaga sosial itu adalah institusi atau peranata yang di dalamnya terdapat seperangkat hubungan ya, jadi sebuah lembaga atau tempat ya, di mana di dalamnya itu sudah ada sistem ya, peranata atau sistem. Dan juga ada seperangkat hubungan norma-norma, jadi antara nilai atau norma yang ada atau peraturan yang ada di dalam lembaga itu punya punya hubungan ya, itu. Kemudian nilai-nilai dan keyakinan yang nyata. Kenapa nyata? Karena memang menjawab kebutuhan masyarakat ya. Sampai sekarang yang namanya pasar itu masih dibutuhkan ya. Dan kalau kita ke sana, kita harus bawa uang. Kalau kita mau mendapatkan barang, kita harus bawa uang. Itu tidak tertulis peraturan itu, tapi kita sudah ditata sejak dahulu, anak-anak ya. Kalau kita mau beli sayur itu tempatnya di mana ya, bagaimana cara kita berbicara dengan penjualnya dan seterusnya. Itu sudah diatur semuanya di dalam masyarakat. Kita tinggal menikmati saja ya. Dan berpusat pada berbagai kebutuhan sosial serta serangkaian tindakan yang penting. Gitu. Kalau memang tidak penting ya, tidak penting, itu nanti lama-lama pasti akan hilang dari masyarakat. Contoh misalnya eh, dulu kita sebelum ada aplikasi Gojek dan Grab itu anak-anak ya, itu kan kita ada yang istilah yang namanya ojek, ojek yang offline ya. Nah itu sangat tidak menjawab kebutuhan manusia
ketika ada aplikasi yang sangat memudahkan ya, kita tinggal klik dari HP kita, drivernya datang dan dengan sopan dia melayani kita, mengantar kita ke tempat tujuan dan bahkan sampai di harganya juga tidak terlalu mahal. Nah, ini sangat menjawab kebutuhan manusia. Akhirnya ojek yang offline itu akhirnya tidak dibutuhkan dan mereka lama-lama pasti hilang ya. Sampai sekarang kan hilang ya, tidak menjadi kebutuhan manusia lagi. Sehingga itu yang contoh yang tidak penting ya. Itu. Akhirnya disitulah sebuah lembaga itu akhirnya berhenti ya, lembaga ojek offline-nya itu menjadi berhenti dan tidak digunakan lagi oleh masyarakat. Nanti pasti juga akan lama-lama juga ada hal lain yang tidak bisa menjawab kebutuhan masyarakat, nanti akan hilang anak-anaknya. Dan itu kita harus tahu itu masalahnya. Kadang kita itu tidak sadar ya tiba-tiba eh, masalah itu menghampiri kita dan hmm, kita terkena dampaknya, itu yang bahaya. Kita lanjutkan. Fungsi umum dari lembaga sosial yang pertama adalah memberikan pedoman kepada anggota masyarakat. Ya. Jadi manusia menginginkan keteraturan ya, menginginkan kepastian karena itu ada pedoman, harus ada pedoman di dalam masyarakat. Saya harus bagaimana ya. Nah, pedomannya itu sudah ada dalam lembaga-lembaga sosial itu. Ya, anak-anak ya. Nah, itu sudah diberikan sejumlah pedoman sehingga kita tinggal menerapkan saja, tinggal menikmati saja. Kalau kita ingin merubah, ya, nah tunggu dulu apakah masyarakat setuju dengan perubahan yang kita tawarkan. Kalau tidak, maka perubahan itu tidak akan bisa diterima dan tidak akan dipakai. Gitu anak-anak. Diberikan pedoman. Ya, tuh, seperti itu. Kemudian menjaga keutuhan anggota masyarakat. Ya. Nah, di dalam lembaga sosial itu sudah dibuat sebuah peraturan-peraturan. Nah, peraturan-peraturan itu harus ditaati oleh masyarakat. Nah, inilah yang fungsi juga dari lembaga sosial dengan masyarakat itu mematuhi peraturan yang ada di dalam lembaga sosial itu, maka masyarakat itu terjamin ya keteraturannya dan kepastiannya. Ya toh. Nah, terjamin sehingga nanti masyarakat itu akan tetap bisa hidup dengan damai, bisa dengan hidup dengan teratur. Nah, itu yang disebut dengan keutuhan. Ya. Nah, kalau misalnya tidak bisa menjawab, maka memang peraturan itu harus diganti nanti ya. Karena nanti masyarakat hanya akan eh, memperlakukannya dengan dilanggar dan dilanggar terus. Ya, seterusnya akan dilanggar dan itu tidak menjawab kebutuhan. Nah, coba adakah di sekitar kalian sebuah peraturan yang tidak sesuai atau tidak apa ya, tidak kontekstual ya, tidak cocok diterapkan pada saat ini? Ada enggak? Nah, kalau misalnya tidak ada, pasti nanti peraturan itu lama-lama akan hilang. Gitu. Yang ketiga adalah sebagai alat sistem pengendalian sosial. Ya. Nah, dengan adanya lembaga sosial itu kita dibantu sebenarnya ya, karena ada keteraturan dan ada kepastian tadi, maka masyarakat ini selalu hidupnya juga aman-aman saja ya. Misalnya, kenapa kok eh, di sekitar kita jarang terjadi pencurian? Karena memang kalau kita mencuri ada hukumannya, ya ada norma yang tidak tidak memperbolehkan hal itu terjadi, ya sehingga ada hukuman yang jelas dan ada hukuman yang memang membuat orang supaya jera dan tidak melakukan hal itu. Ya. Nah, kalau tidak dibuat seperti itu, maka nanti masyarakat akan kacau, ya ambil barang seenaknya, ya toh, beli barang tidak membayar, ya bekerja juga seenaknya saja, ingin gajinya besar tetapi bekerjanya sering bolos dan seterusnya. Nah, sebagai alat pengendalian sosial. Jadi masyarakat itu dikendalikan dengan adanya lembaga sosial itu. Tuh anak-anak ya. Nah, kita akan bahas satu persatu tentang jenis-jenis lembaga sosial ya. Kita akan bahas yang paling penting saja. Nah, kita lihat bagaimana sih lembaga-lembaga itu mengatur kehidupan kita, sehingga ketika kita kemana pun itu selalu ada peranata, ada keteraturan dan ada nilai, ya, ada norma yang mengatur kita. Yang pertama adalah lembaga keluarga. Lembaga keluarga ya, keluarga ya saya kira sudah jelas nih ya, keluarga kita yang di rumah. Yaitu unit sosial terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari ayah, ibu, dan anaknya. Nah, anaknya tidak harus satu ya. Kadang ada yang keluarga tidak ada anak, tidak punya anak, tetapi hanya ayah dan ibu itu juga bisa disebut keluarga. Dan di situ meskipun hanya isinya dua orang, ayah dan ibu, ya suami dan istri itu tetap ada peranata yang mengikat mereka, yang
membuat mereka harus menaati nilai-nilai yang sebenarnya juga tidak tertulis itu ya. Nah, bagaimana lembaga keluarga ini mengatur kita? Nah, ada banyak sekali fungsi dalam lembaga keluarga ya. Inilah fungsi-fungsi inilah yang nantinya akan mengatur kita dan memberikan kita kepastian. Ya. Ada 7. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama adalah fungsi reproduksi. Nah, kita tahu kenapa kita berkeluarga ya, orang tua Anda berkeluarga, ya, kemudian nanti Anda kelak juga ketika besar pasti juga berkeluarga. Nah, itu karena salah satunya adalah meneruskan keturunan. Ya. Jadi ada sebuah keteraturan bahwa manusia itu menginginkan yang adanya anak, ya, sehingga anak itu diatur dalam sebuah norma bahwa kalau ingin punya keturunan Anda harus berkeluarga. Gitu. Nah, inilah adalah yang namanya fungsi reproduksi. Ya. Ada beberapa negara sekarang yang mulai kesulitan karena banyak dari generasi mudanya itu tidak ingin berkeluarga. Ya, seperti Jepang, Singapura, mereka kekurangan penduduk akhirnya ya anak-anak ya. Padahal penduduk itu kan juga dibutuhkan. Meskipun kalau jumlahnya terlalu besar itu juga akan mendatangkan masalah. Ya. Tapi kalau tidak ada yang mau berkeluarga, tidak ada yang mau punya anak, nanti juga tidak akan bisa berkelanjutan sebuah negara itu ya. Yang harus ada yang generasi yang melanjutkan kan gitu. Tuh. Itu yang namanya fungsi reproduksi dalam sebuah keluarga. Yang kedua adalah fungsi proteksi. Nah, di dalam keluarga, terutama anak itu ya, itu menjadi sebuah pusat eh, yang harus selalu diperhatikan oleh orang tua. Ya, di mana dia harus dilindungi, baik secara jasmani maupun secara rohani. Secara jasmani misalnya, sekarang dalam masa pandemi ini kita kan dilarang keluar-keluar oleh orang tua kita ya, ke sekolah aja nggak boleh misalnya. Harus pakai masker, harus cuci tangan. Nah, itu adalah salah satu fungsi proteksi. Nggak ada yang namanya keluarga itu membiarkan anaknya keluar tanpa di luar itu banyak bahaya, terus dia dibiarkan berhadapan dengan bahaya itu tanpa adanya sebuah himbauan atau apa ya, bagaimana cara menghadapi bahaya itu ya, mengajarkan bagaimana cara menghadapi bahaya itu. Pasti orang tua akan memberitahu. Juga terkait dengan yang namanya secara rohani ya. Secara rohani itu misalnya ya kita tidak diizinkan mengakses internet itu terlalu bebas ya. Seperti game itu kan memang kalau kita terlalu kecanduan ya, maka itu akan membahayakan secara rohani kita ya. Itu. Pergaulan kita dengan orang lain gitu. Ini anak apa namanya, ada kelompok-kelompok yang dimana anak itu ini kamu enggak bu kalau nanti bergaul dengan si A ya coba dilihat dulu anaknya bagaimana. Nah orang tua harus memberikan arahan-arahan kepada anaknya tentang cara bergaul seperti itu. Nah, sehingga dia secara secara rohani ya secara perkembangan mentalnya itu juga dia dilindungi ya, diajari caranya. Oh kalau anaknya apa teman kamu seperti ini maka itu tidak baik buat kamu ya, tidak baik buat nanti perkembangan secara sosial kamu dan seterusnya. Yang ketiga adalah fungsi ekonomi ya. Fungsi ekonomi itu di mana keluarga itu harus punya sumber daya ekonomi yang digunakan untuk membiayai kehidupannya ya. Karena manusia itu punya banyak sekali kebutuhan ya. Nggak ada yang namanya kalau kita punya keluarga itu terus kita masih bergantung kepada orang lain, nggak bisa anak ya. Gantung pada tetangga kita. Kalau kita makan itu minta tetanggamu kan enggak seperti itu ya toh. Nah, mintanya selalu ke orang tua sehingga ketika kita berani memutuskan untuk menjadi keluarga, maka secara ekonomi pun kita harus harus sudah mapan ya. Sudah bisa membiayai keluarga kita, minimal istri dan anak kita. Nah, tidak hanya makan tapi juga pakaian ya, sekolah ya, kemudian apa namanya? Secara rohani ya misalnya buku-buku termasuk misalnya kalau anaknya pengen pengen berolahraga ya, nah itu baju olahraga, peralatan olahraga dan seterusnya ya. Semuanya harus bisa dicukupi karena dari keluarga itu ya, dari lembaga keluarga itu. Nah, yang selanjutnya masih ada 4 ya, itu fungsi sosialisasi, di mana ini keluarga, di dalam keluarga itu diajarkan bagaimana anak itu mengenal cara bergaul ya. Bagaimana kita menghadapi orang yang lebih tua ya, sesama yang seusia dengan kita ya.
dengan adik kita ya. Nah, kadang dengan apa disekolahkan itu kita juga belajar ini ya sosialisasi. Dan sosialisasi yang pertama dilakukan itu adalah di keluarga anak ya. Itu diajarkan. Nah, misalnya ketika anaknya masih kecil itu ya, terus pulang-pulang tiba-tiba nangis ya. Nangis, kenapa kok nangis? Ditanyai sama ayahnya. Oh, ternyata tadi kelahi sama temennya, misalnya dipukul sama temannya. Lah, kenapa kok dipukul? Tadi, apa namanya, eh, mainan, terus mainannya itu diambil, ya, tapi tidak boleh ya. Dia mengambil mainan temannya, sama temannya tidak boleh. Akhirnya berebut mainan dan dipukul. Nah, terus akhirnya sama orang tuanya diberitahu, nah kamu tahu kan, itu mainannya siapa? Mainannya teman saya. Nah, boleh nggak diambil? Kamu ngambil terus padahal orangnya tidak mengizinkan. Nggak boleh. Nah, dari situ dia belajar tentang sosialisasi. Bahwa ternyata di sekitar Anda, ya, di sekitar anak itu ada barang-barang yang ketika kita mau pinjam, ya, kita mau pakai itu harus izin kepada orang yang punya. Nah, ini cara bersosialisasi. Dan semuanya itu harus diajarkan di keluarga anak-anak ya. Nah, ini. Jadi kadang-kadang eh, keluarga itu memang harus benar-benar mengajarkan supaya anaknya itu siap bermasuk dalam lingkup apa lembaga sosial yang lebih besar di dalam masyarakat. Ya, jangan sampai dia ketika di masyarakat dia tidak tahu cara bergaul, ya toh. Nah, itu kan menjadi kesalahan dari keluarga itu. Akhirnya nanti lembaga yang sudah diatur itu di dalam masyarakat itu menjadi kacau karena kedatangan anak yang tidak tahu bagaimana cara bergaul ini. Ya, dia akan mengacaukan dan itu dia akan tersingkirkan. Dia akan dijauhi oleh orang lain. Seperti itu. Harus tahu peraturan ya ketika di sekolah peraturannya seperti ini ya. Hendaknya dari orang tua juga mengajarkan bahwa ini tidak boleh ya, tidak boleh misalnya tidak boleh bawa HP ke sekolah ya, harus ditaati ya, tidak terus misalnya ketika anaknya membawa HP malah di dibela sama orang tua lah, ini nanti pendidikan sosialisasinya itu akan menjadi gagal gitu anak ya. Kemudian ada fungsi afeksi, kasih sayang, itu kasih sayang. Nah, di mana memang orang itu harus harus disayangi ya. Tidak, maksudnya bukan kasih sayang antara wanita dan laki-laki dan wanita ya, bukan suami istri, tetapi eh, kasih mengasihi yang lebih umum ya. Karena dengan merasa dikasihi ini orang itu bisa mengasihi orang lain ya. Nah, ini. Jadi akan diberi contoh dulu ya. Kalau anak terbiasa memang di rumah itu diberi perhatian ya, diberi kasih sayang, maka nanti dia akan bisa memberi kasih sayang dan perhatian itu pada orang lain. Ya, menghargai orang lain. Nah, di keluarga itulah yang paling penting. Kalau di keluarga tidak ada kasih sayang, tidak ada perhatian, saya yakin anak itu ketika di masyarakat juga tidak akan bisa memberi contoh yang baik. Bagaimana cara berempati, ya, memberi kasih sayang kepada orang lain. Kemudian fungsi pengawasan sosial, ya. Nah ini sama hampir sama tadi seperti cerita saya di atas tadi bahwa ketika anak nangis tadi kan ditanya sama orang tua. Ya. Nah di keluarga juga seperti itu, ya. Ada hal-hal yang di dalam masyarakat itu tidak boleh, sebaiknya di keluarga juga itu mendukung ya apa yang berjalan di dalam lembaga sosial itu, anak itu harus bisa menyesuaikan diri ya. Nah, misalnya kalau anaknya misalnya mengambil mainan orang lain terus malah dibela sama orang tuanya. Nah, ini nanti dia akan ketika besar dia tidak tahu bahwa ternyata barang itu bukan punyanya. Ya, dan dia melakukannya tanpa dosa ya, dia tidak merasa bersalah. Nah, akhirnya disinilah gagalnya ya. Nah, dengan adanya keluarga itu maka kita terbantu sebenarnya ya bahwa eh, di dalam masyarakat itu ada peraturan yang boleh dilakukan, ada yang tidak boleh dilakukan ya. Nah, yang boleh dilakukan itu Anda boleh menjalankannya, kalau yang tidak harus dihindari seperti itu. Itu adalah fungsi pengawasan sosial. Paling awal itu di sini ya, untuk supaya masyarakat itu tidak tidak terjadi kekacauan ya, tidak terjadi sebuah ketidakteraturan, maka keluarganya harus benar dulu. Ya. Kalau banyak keluarga yang tidak benar, nah pasti nanti secara sosial nanti masyarakatnya juga akan kacau, terjadi kekacauan. Banyak pencurian ya, banyak perampokan dan seterusnya. Jadi fungsi pengawasan sosial. Yang terakhir adalah fungsi pemberian status, di mana kalau kita menikah nanti
posisi kita kalau dulu sebelum menikah kita kan anak-anak dari orang tua kita, tapi ketika menikah kita seorang suami atau seorang seorang istri. Ketika punya anak nanti kita jadi seorang ayah, menjadi seorang ibu. Ya, ini adalah fungsi pemberian status. Jadi ada sebuah status di dalam masyarakat ketika kita memasuki lembaga sosial keluarga. Dan setiap status itu punya peran anak-anak ya, punya peran hati-hati. Jadi tidak hanya statusnya saja, setiap status itu kita punya tugas yang baru. Nah, itu yang harus disadari. Apa tugas seorang anak? Apa tugas seorang suami? Apa tugas seorang istri? Apa tugas seorang ayah dan seterusnya. Dan itu yang harus dijalankan di dalam keluarga itu. Ya, kalau di dalam namanya keluarga, ada ayah, ada ibu, ada anak, tetapi tidak menjalankan perannya, nah saya kira tidak bisa itu disebut sebagai sebuah keluarga. Nah, selanjutnya adalah agama, lembaga agama. Nah, ya, sebuah lembaga yang dapat mengatur kehidupan atau perilaku terhadap masyarakat yang ada ya kaitannya dalam kehidupan beragama. Ini contohnya adalah agama Islam, Hindu, Kristen, Katolik, Konghucu, dan lain-lain. Jadi, lembaga ini mengatur kehidupan atau perilaku ya yang kaitannya dalam kehidupan beragama ya, kaitannya dengan beragama. Nah, ini hubungan kita dengan Tuhan ya, hubungan kita dengan sesama itu adalah agama. Tuh. Bagaimana agama itu mengatur kehidupan kita? Nah, kita lihat. Pertama adalah sebagai pedoman hidup manusia. Ya. Nah, ya, kan misalnya di dalam sebuah agama itu kita harus menghargai orang lain, ya. Sehingga kita misalnya ketika ada sebuah presentasi di sekolah, ya, sebenarnya kalau kalian ada temannya yang presentasi, terus kalian tidak memperhatikan presentasi teman kalian, ya kalian ngobrol sendiri. Nah itu kita kita tidak menjalankan perintah agama, karena agama itu memerintahkan kita, memberikan pedoman kepada kita bahwa kita harus menghargai orang lain. Ya, kita harus menahan diri, ya, kemudian kita harus lihat, kita harus perhatikan, ya, memberi tanggapan kepada teman yang sedang berpresentasi. Itu, jadi memberi pedoman. Sumber kebenaran ini hampir sama juga ya. Jadi pedoman dan kebenaran ini kan bisa menjadi satu. Ya, sesuatu bisa menjadi pedoman ketika itu ada sesuatu yang benar ya. Dan di agama itu sudah diajarkan tentang pedoman bagaimana cara manusia itu melakukan kebenaran. Ada kitab suci kan? Nah, kitab suci ini isinya adalah sabda Tuhan ya kalau di dalam agama Katolik ya. Ini isinya adalah sabda Tuhan. Sabda Tuhan itu adalah pedoman dalam menjalankan uh, cara cara kita dalam kehidupan sehari-hari ya, cara dengan bergaul dengan sesama kita dan juga dengan cara bagaimana kita berkomunikasi dengan Tuhan. Sumber kebenarannya ada di sini. Tuh. Jadi ini bedanya agama dengan lembaga sosial yang lain yang fungsinya mungkin kurang lebih hampir sama, Nana ya. Jadi kalau di agama itu ada tata cara yang jelas ya, kemudian ada kitab suci. Tuh. Yang ketiga, pedoman dalam pengungkapan perasaan kebersamaan di dalam agama. Nah, jadi kalau di dalam agama itu ada tata cara untuk beribadah secara bersama-sama. Nah, itu juga fungsinya ya. Kalau misalnya umat Muslim itu sholat di masjid ya, bersama-sama ya. Kemudian ada tata caranya ya, ada tata caranya. Saya kurang tahu nanti pasti yang bisa menjelaskan adalah yang umat Muslim sendiri ya. Kemudian kalau di Katolik itu ada tata cara beribadah di gereja ya. Itu bersama-sama ya, ada pemimpinnya, ada pastornya, kemudian pastor itu tata caranya juga dari awal, kemudian ada bacaan kitab suci, ada namanya apa itu uh, perjamuan ya, perjamuan tubuh dan darah Kristus, dan kemudian ada penutupan dan seterusnya. Jadi secara bersama itu diatur juga dalam agama itu. Tidak yang beribadahnya sendiri-sendiri ya. Sendiri-sendiri ada sendiri peraturannya ya, tapi kalau di agama itu juga diatur bagaimana cara beribadah secara bersama-sama. Kemudian pedoman keyakinan antaranya adanya dosa dan pahala dari Tuhan ya. Ini bedanya kalau agama. Jadi hubungan dengan Tuhan itu sangat erat sekali. Terus hakikat kehidupan dan apa ini? Bentar. Ciptaan ya. Nah, ini tentang kita itu kan manusia itu hanya utusan ya, utusan dari Tuhan. Kita punya sesuatu yang lebih tinggi di atas kita.
Dan kita harus mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan kepada Tuhan. Itu juga tentang pedoman dalam secara rohani kita ya, kehidupan rohani kita itu semuanya diatur dalam agama. Kalau kehidupan agama kita baik ya, hubungan kita dengan Tuhan baik, saya kira kehidupan kita itu juga lebih baik daripada orang lain yang secara komunikasi dia hubungan antar dengan Tuhan itu juga tidak baik. Itu anak-anak ya. Jadi kalau Anda ingin hidup Anda baik, saya kira ya pelajarilah agama itu dengan baik ya, pahami dengan benar dan berkomunikasilah dengan Tuhan secara benar. Itu agama. Yang ketiga yaitu lembaga ekonomi. Bagaimana lembaga ekonomi mengatur kehidupan kita? Kita baca dulu. Lembaga ekonomi adalah bagian dari lembaga sosial yang mengatur tata hubungan antara manusia dalam pemenuhan kehidupan sehari-hari. Jadi di sini kalau tadi keluarga itu ada banyak, kalau keluarga ya ada macam-macam. Kalau agama itu hubungan antara manusia dan dengan Tuhan. Kalau ini terkait dengan kebutuhan ya, kebutuhan secara ya yang jasmani dan rohani ya. Jadi kebutuhan manusia, kebutuhan hidup. Makan, minum, tuh. Ini ekonomi. Contohnya adalah bank. Contoh lembaganya ya. Bank, pasar, toko, dan lain-lain. Kalau kita ke bank, itu ada tata cara sendiri ya. Fungsinya untuk apa sudah ada sendiri ya. Pasar itu juga untuk apa, toko untuk apa itu. Ya, di dalam masyarakat kita sudah ada aturan itu ya. Sudah teratur seperti itu ketika kita lahir ya. Tuh. Fungsinya apa? Lembaga ekonomi yang pertama adalah memberikan pedoman dalam mendapatkan bahan pangan. Nah, kalau kita ingin makan ya, bagaimana caranya? Ya, harus punya uang yang pertama ya, harus punya uang. Tuh, kemudian kita harus punya pekerjaan ya. Untuk mendapatkan uang itu harus punya pekerjaan atau sumber pendapatan kita ya. Sudah diatur begitu ya. Kemudian pedoman harga ya di dalam. Kenapa kok di pasar itu kok sudah ada harga ya? Misalnya kita tanya, apel berapa Bu 1 kilo? 20.000 misalnya. Nah, kenapa kok 20.000 itu sudah ada aturannya ya. Mungkin yang tahu penjualnya, tetapi kita hanya terima bahwa ketika kita datang, oh sudah ada harga. Ya, kadang itu sebenarnya juga tidak perlu kita tahu. Tapi yang jelas memang ada peraturan, ya ada sebuah keteraturan bahwa setiap barang yang dijual di pasar itu tiba-tiba harganya itu terbentuk gitu saja. Itu ada prosesnya. Memberi pedoman dalam penggunaan tenaga kerja dan bagaimana tata cara pengupahannya. Nah, ini terkait dengan kalau kita punya sebuah usaha. Sudah diatur anak-anak ya, nggak mungkin kita itu memperlakukan karyawan, kalau kita punya karyawan ya, kita punya peraturan sendiri yang tidak sama dengan eh, lembaga-lembaga yang lain ya, itu tidak bisa. Pasti nanti kalau misalnya diperlakukan tidak adil ya, pasti karyawan kita akan pergi, dia akan keluar dari perusahaan kita kan gitu. Sudah ada aturannya ini. Masuk pedoman tata cara PHK dan PHK ya kepada siapa tadi karyawan. Nggak bisa kita PHK main PHK seenak kita sendiri, nggak bisa. Intinya memang sudah ada keteraturan dan kita harus mengikuti atau mengadopsi dari peraturan yang sudah ada itu. Mungkin kalau kita punya terobosan yang lebih baik itu oke-oke saja ya, orang akan bisa menerima. Misalnya saja ini ya, kalau di tempat lain ya tempat lain menggaji karyawan itu 1 bulan misalnya 4 juta, ya, terus kita memberinya 5 juta, itu nggak masalah ya, nggak masalah. Karena kita punya peraturan, tetapi peraturan itu bisa diterima. Kalau 3 juta itu, nah saya tidak yakin apakah karyawan kita bisa bertahan atau tidak, itu tergantung nanti mereka punya penawaran yang lebih tinggi enggak gitu. Kemudian pemberian identitas ya. Sama seperti keluarga, ada suami, istri, bapak, ibu ya. Kalau di lembaga ekonomi ada penjual, pembeli, ya, ada supplier, ada pelanggan, konsumen, produsen dan seterusnya. Itu adalah identitas dalam lembaga ekonomi. Berikutnya lembaga pendidikan, sekolah ya, anak ya. Nah, ini tempat kita belajar, ada guru, ada siswa. Lembaga adalah tempat berlangsungnya proses pendidikan yang dilakukan dengan tujuan untuk merubah perilaku individu ke arah yang lebih baik. Ya, sekolah hendaknya adalah merubah perilaku individu menjadi lebih baik. Karena itu kalau di sekolah itu tempatnya adalah kita belajar sesuatu ya. Kalau Anda melakukan suatu kesalahan pasti diingatkan. Karena Anda harus
lebih baik ketika keluar dari sekolah. Kalau kalian keluar dari sekolah tetap punya peraturan sendiri dalam artian sakar PDW ya, nah itu berarti sekolahnya gagal. Lalu interaksi dengan lingkungan sekitar. Lembaga pendidikan ada dua, ada yang formal ya, ada yang non formal. Kalau formal itu yang SD, SMP, TK sampai SMA ya, perguruan tinggi itu. Kalau non formal itu yang tempat kursusan les itu ya, tempat kursusan seperti les musik ya, les gitar, les menggambar itu yang non formal. Fungsi adalah fungsi dari lembaga pendidikan dibagi dua, yaitu fungsi secara yang memang sudah direncanakan di dalam kurikulum atau fungsi manifest ya. Dan nanti ada fungsi laten atau tidak disadari. Nah, kita lihat yang memang sengaja direncanakan dulu. Mempersiapkan masyarakat siap bekerja, ya, sekolah. Tuh. Jadi diajari keterampilan ya, supaya dia siap bekerja. Tuh. Kemudian mengembangkan bakat seseorang. Ya. Makanya di sekolah itu penting sekali Anda untuk bisa mengetahui ya, mengidentifikasi sebenarnya bakat Anda itu apa. Gitu ya. Dan kalau sudah tahu bakatnya, ya kita kembangkan. Ya. Makanya di sekolah itu jangan diam saja anak-anak ya. Kalau kamu diam saja, setiap kali ada kesempatan untuk memberi tanggapan, memberi pendapat itu sebaiknya digunakan ketika presentasi itu ya. Nah, sehingga Anda tahu bakat Anda itu di mana. Anda berusaha untuk menggali. Ya, kalau Anda diam saja Anda tahu nanti. Yang ketiga adalah melestarikan budaya masyarakat. Ya. Nah, jadi di sekolah itu eh, adalah cerminan dari kehidupan di masyarakat. Sehingga ketika anak itu terjun di dalam masyarakat, dia hendaknya juga sudah siap. Nah, sudah siap, tidak gagap atau tidak bingung. Nah, yang menyiapkan siapa? Selain keluarga, salah satunya adalah masyarakat. Sehingga budaya-budaya yang ada di masyarakat itu hendaknya sudah diadopsi, sudah dipahami dengan baik oleh lembaga pendidikan. Sehingga dia bisa memberikan pelatihan, bisa memberikan pembiasaan itu kepada anak, sehingga nanti anak ketika terjun di masyarakat, dia sudah siap. Yang keempat, melatih keterampilan yang diperlukan masyarakat. Ini hampir sama ya, mana ya. Di keterampilan ini tadi, saya kira hampir sama dengan ini. Ya. Yang tidak disadari atau fungsi laten, yang pertama adalah mengurangi pengendalian orang tua. Ya. Karena nanti ketika lulus dari sekolah, Anda harus lebih mandiri, ya. Harus sudah keterampilan Anda sudah bertambah. Sehingga nanti suatu saat ketika Anda tidak menjadi satu lagi dengan orang tua, harus berpisah, nanti Anda sudah siap. Mempertahankan sistem kelas sosial ya. Nah, ini secara tidak sadar sebenarnya sekolah itu juga menjelaskan kepada kita bahwa di dalam masyarakat itu ada kelas-kelas sosial ya. Dan kelas-kelas sosial itu eh, jika Anda ingin meraihnya ya, kalau biasanya yang diraih adalah kelas yang tinggi ya, kelas sosial yang tinggi, maka Anda harus belajar ya. Anda harus belajar, tidak bisa kita tidak berjuang, tidak bisa. Itu secara tidak sadar sekolah juga mengajarkan itu. Yang ketiga adalah memperpanjang masa remaja. Jadi nggak ada ceritanya kalau anak sekolah itu jam sekolah terus ada di warnet, main game ya, kemudian di alun-alun, jalan-jalan itu nggak ada. Ya. Remaja masanya adalah sekolah ya harus berada di sekolah itu. Sehingga kalian ada lagi kadang yang anaknya itu sama orang tuanya disuruh untuk bekerja, nah itu sebenarnya juga kurang baik. Secara perkembangan mental dia seharusnya masih menikmati belajar, kemudian bergaul dengan teman-teman sebayanya ya, tuh, bermain-main, tuh. Jadi memperpanjang masa remaja di sekolah. Yang terakhir anak-anak ya, ini adalah lembaga politik ya. Lembaga politik itu ya ini sebuah kalian tahu contohnya ya. Jadi contoh-contoh lembaga politik itu adalah lembaga DPR, MPR, presiden ya, presiden dan wakilnya, terus juga partai politik. Kenapa sih kok kita itu butuh politik? Nah ini harus tahu dulu, mana ya. Nah, artinya kalau politik itu kan dibutuhkan ketika kita itu hidup bernegara. Ya, ini harus disadari ya. Nah, kenapa kok kita hidup bernegara kok butuh politik? Karena di dalam kehidupan bernegara itu ada banyak sekali aturan-aturan ya secara tidak sadar ketika kita berinteraksi ya bergaul itu kita butuh yang namanya misalnya eh,
ada pemimpin ya, dalam negara itu ada pemimpin, namanya presiden kalau di tempat kita. Nah, bagaimana tata caranya supaya kita punya seorang pemimpin? Kan dibutuhkan itu presiden itu. Nah, di dalam lembaga politik itu diatur ya, diatur bagaimana caranya supaya presiden kita punya presiden. Nah, itu adalah salah satu contoh peran dari lembaga politik ya. Nah, ya, kita baca dulu pengertiannya. Adalah sebuah lembaga yang mengatur pelaksanaan dan wewenang yang menyangkut kepentingan masyarakat. Jadi politik itu adalah masyarakat yang diperjuangkan seharusnya ya, agar tercapai suatu keteraturan dan tata tertib kehidupan bermasyarakat. Tuh anaknya. Kita lihat lagi yang lebih jauh, fungsinya apa saja. Pertama adalah memelihara ketertiban dalam negeri. Ya. Nah, fungsi presiden itu juga ketika Anda punya presiden itu memimpin. Tapi dalam memimpin itu dia punya banyak sekali pembantu-pembantu ya, menteri-menteri. Nah, di dalam menteri-menteri itu juga ada yang fungsinya adalah menjaga ketertiban ya, misalnya polisi ya. Polisi itu kalau misalnya ada yang melanggar tata tertib dalam masyarakat, maka dia tugasnya adalah memberi hukuman ya, menegakkan keadilan. Terus adil itu yang seperti apa? Nah, ini tugasnya semuanya adalah lembaga politik anak-anak ya, menentukan yang dimaksud adil itu seperti apa. Karena itu sebuah negara itu kadang punya yang namanya undang-undang ya, punya dasar negara, punya undang-undang ya. Nah, semua tata tertib itu tertuang dalam sebuah undang-undang di sebuah negara itu. Dan yang membuat undang-undang itu adalah lembaga politik ya, sehingga produk-produk dari lembaga politik itu fungsinya nanti harus bisa mengatur ini kehidupan bermasyarakat kita ya. Tuh, sehingga eh, terpeliharalah sebuah ketertiban dalam negeri. Nah, ya. Seperti misalnya kemarin ada kasus Jiwasraya, kalian pernah dengar enggak? Nah, terus akhirnya kan karena Jiwasraya itu apa? di dikorupsi ya, uangnya dikorupsi, akhirnya banyak orang yang seharusnya itu uangnya menjadi haknya itu diambil oleh koruptornya itu. Akhirnya menjadi kacau masyarakat ya. Uangnya tidak kembali padahal ini uangnya dibutuhkan ya. Terus kemudian karena itu dicari ya, yang korupsi ini dicari, ditangkap, ya dipenjara, diadili. Nah, itu. Nah, yang membuat peraturan-peraturan tentang itu ya, kenapa kok koruptor harus diadili? Nah, itu harus harus jelas di dalam sebuah negara. Dan tugasnya itu adalah lembaga politik yang membuat itu. Yang kedua adalah mengusahakan kesejahteraan umum ya, sama. Nah, ini tugasnya adalah selain menjaga ketertiban ya, kalau sudah tertib ya, ini kok masih ada kesenjangan, ada yang terlalu kaya, ada yang sedang-sedang saja, ada yang sangat miskin. Nah, itu lembaga politik itu harus mengusahakan sejahtera itu harus bersama-sama di dalam negara itu ya. Jangan sampai ada kesenjangan yang terlalu besar. Nah, jangan sampai ada yang rakyat yang kecil tidak berdaya itu terus dibiarkan saja. Jangan ya. Harus ada sebuah peraturan yang nantinya akan mengatur bahwa mereka ini juga punya hak untuk kesejahteraannya itu jadi lebih baik. Ya, karena itu makanya kemarin ada peraturan tentang BPJS ya, BPJS. Nah, itu kan mengatur tentang kesejahteraan ya, supaya kita secara kesehatan itu ada kepastian ya. Kalau dulu kita hanya bekerja, dapat gaji ya, gajinya itu kita simpan kalau sisa ya, kalau enggak ya kita habiskan. Nah, suatu saat ketika sakit, kita enggak punya biaya, bingung. Nah, tapi dengan adanya peraturan pemerintah untuk wajib BPJS ya, itu meskipun kita sudah bekerja ya, uang kita habis, kita ke rumah sakit itu tetap dibiayai oleh BPJS. Nah, itu kan itu salah satu bentuk kesejahteraan juga anak-anak ya. Tuh. Nah, saya kira nanti di kalian juga bisa mencari contoh-contoh yang lain ya. Bagaimana bentuk dari peran dari lembaga politik ini di dalam kehidupan bermasyarakat ya. Nah, coba dilihat nanti apakah kalian bisa menemukan itu. Nah, saya kira kalau bisa menemukan berarti kalian hari ini bisa belajar dengan baik ya. Kalian bisa memahami isi materinya dengan benar gitu. Nah, baik, saya kira sampai di sini dulu anak-anak ya pertemuan kita, pembahasan materi kita hari ini ya. Terima kasih atas perhatiannya.